Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Keluaran, pasal 15 ayat yang pertama sampai yang ke-27. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya bersama-sama dan membacanya bersama dengan saya hari ini. Mari kita mulai dengan pembacaan dari ayat yang pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah, aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya." Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberau. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun, segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyhur. Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu, engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tanganmu. Mereka kaku seperti batu, sampai umatmu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu ya Tuhan. Di tempat kudus yang didirikan tanganmu ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan masang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sudah itu, sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita dapat belajar bahwa yang pertama dari pasal 15 ayat 1 sampai ke 21,
kita belajar bahwa kalau Tuhan yang manggil hidup saya dan hidup saudara, maka dia juga Tuhan yang akan bertanggung jawab untuk hidup dan masa depan saya dan saudara. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat mengatasi setiap badai hidup yang bergelora, dan setiap peristiwa dan kejadian yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara saat ini. Tuhanlah yang memegang kendali. Apapun jenis dan situasi dari setiap masalah yang kita hadapi hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk selalu mengingat kebaikan yang pernah Tuhan lakukan ataupun yang saat ini sudah kita alami. Ingat semua kebaikan Tuhan ketika di masa sukarmu dan di masa sulitmu. Dan percayalah bahwa Tuhan kita lebih besar dari semua masalah yang kita sedang hadapi hari ini. Yang kedua, dari pasal 15 ayat 22-27, kita belajar bahwa seringkali kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika diperhadapkan dengan masalah atau pergumulan hidup, kecenderungan kita ialah selalu bersungut-sungut, selalu menyalahkan Tuhan, dan selalu menyalahkan orang lain dan mengkambing hitamkan orang lain untuk setiap masalah yang sedang kita hadapi. Kita seringkali memiliki kecenderungan melupakan segala kebaikan Tuhan. Dan kita juga sering melupakan kebaikan orang yang sudah pernah menolong kita pada saat-saat masa sukar. Oleh sebab itu, hari ini kita belajar bersama-sama. Ingat bahwa jangan pernah lupa untuk setiap kebaikan Tuhan yang pernah kita alami. Dan ingat juga kebaikan sesama yang sudah pernah menolong kita. Kita juga belajar untuk tidak bersungut-sungut, belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, belajar untuk tidak menyalahkan orang lain di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur melalui perenungan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami belajar dalam setiap masa sulit, masa sukar kami, dan masa-masa beban hidup kami sangat berat. Kami belajar untuk mengingat bahwa Tuhan sering kali menolong kami, sering kali membantu, dan bahkan selalu ada bersama dengan kami. Kami belajar untuk terus mengingat kebaikan Tuhan ketika kami mengalami masa sulit. Kami juga belajar untuk tidak menyalahkan Tuhan, tidak bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, dan menyalahkan keadaan ketika kami diperhadapkan dengan masalah. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Tetaplah percaya, tetaplah bersyukur, dan tetaplah berdoa. Tuhan Yesus memberkati.